Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya kan bertujuan untuk melakukan penyuluhan ya ke ibu-ibu masyarakat di Desa Karanghaur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Ade. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai program KB. Ibu-ibu di sini udah pada KB kan ya? Belum. Ibu mau punya anak. Ibu ini? Iya, saya juga Mau punya anak juga? Iya. Nah, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai KB ya. Ini ibu-ibu kan mau pada punya anak gitu ya. Tapi saya kan kerja Bu, saya pengen menunda 1 tahun. Itu gimana Bu KB-nya? Jadi KB itu kan bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Macam-macam KB juga banyak. Ada KB suntik, ada yang suntik juga, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian ada KB implan yang ditanam di bawah kulit ya, di sebelah lengan ya. Kemudian ada IUD. Banyak macam-macam manfaatnya sih. Kalau misalkan yang 1 bulan juga suntikannya setiap 1 bulan rutin ya. Tapi kan biasanya kalau misalkan KB 1 bulan, 3 bulan implan itu mengandung hormon. Efek sampingnya bisa meningkatkan berat badan. Jadi ibu-ibu ini nggak bisa ada yang langsing nantinya. Nah, biasanya kalau misalkan nggak mau yang berpengaruh ke berat badan, bisa menggunakan KB IUD. IUD itu KB yang ditanam di dalam rahim. Nah, seperti itu. Jadi tadi Ibu Dinda ya mau KB selama 1 tahun. Iya, saya mau kerja dulu. Mau kerja dulu. Bisa pilihannya menggunakan KB IUD. IUD kalau misalkan ibu mau jangkanya ke lebih lama lagi. Karena kan IUD juga enak kan, sekali pasang setelah itu udah selesai. Jadi nggak berpengaruh ke pekerjaan ibu juga kan. Nah, paling juga kalau misalkan ibu mau yang praktis bisa menggunakan KB yang 1 bulan atau 3 bulan gitu. Tadi juga ibu mau program hamil. Iya. Oke. Biasanya kalau mau program hamil itu kan ibu nggak KB nih. Iya. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode kalender menentukan masa subur. Nah, biasanya ibu kalau misalkan haid ini di tanggal berapa? Awal-awal sih. Awal ya? Iya. Awal, di tanggal 1 sampai tanggal 2 itu awal haid ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan mau program hamil, ibu berhubungan badannya itu di masa subur ibu. Nah, cara menentukan masa subur itu, yang pertama itu, ibu kan haid di tanggal 1. Berarti 1 minggu sebelum jatuh tempo haidnya itu bukan masa subur ibu ya. Nah, kemudian 1 minggu setelah haid juga itu bukan masa subur ibu. Jadi ketika ibu berhubungan badan di 1 minggu sebelum haid dan 1 minggu sesudah haid itu mungkin minim terjadi kehamilan karena di situ bukan masa subur ibu. Ibu kalau misalkan mau cepet jadi maksudnya cepet punya anak gitu ya, berhubungannya itu 1 minggu setelah haid. Jadi kan tanggal 1 haid misalkan selama 5 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kan 1 minggu berikutnya itu bukan masa subur. Jadi minggu di berikutnya. Nah, di situ ketika ibu berhubungan badan, insya Allah bisa terjadi pembuahan di situ. Nah, yang terpenting ketika mau program hamil, berhubungan badannya dalam keadaan stres, jangan capek ya. Kalau misalkan sama-sama capek, lebih baik istirahat dulu gitu. Harus sama-sama dalam keadaan stres. Kemudian perbanyak makan sayuran atau daging-daging. Ibu rencana mau punya anak perempuan atau laki-laki? Dua-duanya juga boleh. Gak apa-apa ya, kasih Allah aja ya. Nah, biasanya kalau misalkan mau anaknya cowok nih, si bapaknya banyakin makan daging terus ya. Terus kalau misalkan ibu mau punya anak cewek, berarti ibunya perbanyak makan sayur-sayuran seperti itu. Yang penting minum air putih. Setelah itu, ketika sudah berhubungan badan, jangan langsung buru-buru bangun. Miring dulu, itu kan ke kiri atau ke kanan. Biar si spermanya itu masuk ke sel telurnya dulu, seperti itu ya ibu. Ini buat pelajaran buat kita semua, informasi ya. Kalau misalkan ingin cepat mempunyai anak, metodenya seperti itu, menghitung dari masa subur kehamilan, masa subur menstruasi ibu, seperti itu ya. Jadi penyuluhan kali ini semoga bermanfaat bagi kita ya, berbagi informasi, sharing-sharing mengenai
bagi ibu juga mengenai KB, mau selama 1 tahun dulu ya bisa menggunakan KB suntik atau implan dan lain-lain gitu. Kemudian ibu juga ini program kehamilan gitu. Ya. Jadi yang terpenting sih kalau misalkan mau punya anak kayak tadi gitu ya, ditentukan masa subur ibunya. Oke, dapat dipahami ya Bu penyuluhan saya kali ini. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya aku mau tanya. Kenapa Ibu? Aku kan mainnya lancar ya. Ya. Emang turunan sih sama orang tua. Kalau orang tua manggil saya kan 3 bulan, 4 bulan. Itu gimana? Ya, sebelumnya udah pernah di USG belum? Belum sih. Enggak. Mungkin faktor keturunan juga Ibu pernah kayak gini juga? Iya. Biasanya faktor menstruasi itu kan berpengaruh dari hormon kitanya kan ya. Kalau misalkan kita capek, stres itu bisa berpengaruh ke siklus menstruasi kita yang terlambat seperti itu. Kalau misalkan saran saya lebih baik di USG dulu karena kan ini nggak cuma sekali 2 kali kan, sering terjadi ya. Nah, takutnya terlalu khawatir ada apa-apa di rahimnya gitu kan. Tapi selama ini nggak ada keluhan apa-apa. Enggak ya. Dari faktor keturunan juga bisa sih, karena kan ibunya juga kayak gitu ya. Yang terpenting di ibunya nggak terjadi keluhan atau apa-apa gitu kan. Nggak sering terasa keram di perut, enggak ya. Cuma kalau misalkan lebih pasti sih di USG aja ya, biar lebih tahu gitu kan gimana ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Cukup ya. Semoga sharing saya penyuluhan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Bu. Makasih banyak Ya, ya. sama-sama. Saya bahas ya. Assalamualaikum.